Ganja, cannabis, apapun kita menyebutnya, tanaman yang satu ini punya cerita yang panjang banget dan rumit dengan kita, manusia. Selama ribuan tahun, ia pernah jadi obat, jadi komoditas berharga, simbol spiritual, sampai akhirnya jadi musuh publik nomor satu. Kisahnya ini penuh dengan kontradiksi, dan dengan memahaminya, kita mungkin bisa lebih mengerti kenapa dunia kita sekarang begitu terbelah hanya karena satu tanaman ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana bisa ya, satu tanaman yang sama bisa dipandang sebagai obat yang menyembuhkan sekaligus narkotika yang berbahaya? Kontradiksi inilah yang akan coba kita urai bareng-bareng. Coba deh kita lihat dunia sekarang. Di satu sisi, ganja itu jadi industri kesehatan yang nilainya miliaran, dijual legal bahkan bisa diresepin dokter. Tapi di sisi lain, tanaman yang sama ini justru jadi alasan jutaan orang masuk penjara, dihubung-hubungkan dengan pasar gelap, dan stigma sosial yang kuat banget. Kok bisa kita sampai di titik yang terbelah kayak gini? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mundur jauh ke belakang. Oke, sekarang mari kita putar waktu jauh ke belakang, ke masa di mana hubungan manusia dengan tanaman ini baru dimulai, ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum dikenal karena efek psikoaktifnya, cannabis sativa itu justru sebuah tanaman pertanian yang serbaguna dan berharga banget. Bijinya bisa jadi sumber makanan, seratnya yang kita kenal sebagai rami atau hemp, itu ditenun jadi pakaian, kertas, sampai tali yang super kuat. Jadi satu tanaman untuk begitu banyak kebutuhan. Jejaknya tuh tercatat di berbagai sejarah kuno. Sekitar 2700 sebelum Masehi di Tiongkok, Kaisar Shennong yang sering disebut Bapak Pengobatan Tiongkok sudah mencatat ganja dalam buku medisnya. Lalu di Pegunungan Pamir, para arkeolog nemuin bukti tertua manusia menghirup asap ganja dalam sebuah ritual pemakaman sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bahkan sejarawan Yunani terkenal Herodotus juga pernah nulis tentang ritual sauna ganja yang dilakukan suku nomaden Scythian. Nah, yang menarik dari catatan Herodotus adalah deskripsinya. Dia menulis bahwa setelah menghirup uap dari ganja yang dibakar, para Scythian melolong kegirangan. Ini bukti yang jelas banget kalau efek psikoaktif dari tanaman ini udah dikenal dari dulu dan jadi bagian penting dari ritual kuno. Dari akarnya di Asia, tanaman ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan setiap budaya yang disinggahinya memberinya peran baru, baik sebagai obat maupun sebagai jembatan ke dunia spiritual. Di India misalnya, ganja jadi bagian tak terpisahkan dari spiritualitas. Minuman bhang dianggap suci dan terhubung dengan Dewa Siwa. Lalu pada tahun 1830-an, seorang dokter Irlandia bernama O'Shaughnessy, dia meneliti ganja di India dan membawanya ke dunia barat sebagai pilihan pengobatan baru. Puncaknya di tahun 1850, ganja secara resmi diakui dan masuk dalam US Pharmacopoeia, buku standar obat-obatan di Amerika pada waktu itu. Oke, tunggu dulu. Kalau dulu ganja begitu diterima, lalu apa yang terjadi? Gimana ceritanya citranya bisa jungkir balik dari obat menjadi zat terlarang? Nah, disinilah awal mula stigma modern itu dimulai. Perubahan ini nggak terjadi tiba-tiba, tapi sangat sistematis. Dimulai dengan kampanye ketakutan lewat media. Ada film propaganda seperti Reefer Madness yang menggambarkan pengguna ganja jadi gila dan melakukan pembunuhan. Terus, narasi ini diperkuat oleh pejabat pemerintah seperti Harry Anslinger yang menjulukinya pembunuh kaum muda. Dan akhirnya, semua ini dikunci dengan hukum lewat Marijuana Tax Act tahun 1937 yang bikin akses legalnya jadi susah banget. Dan momen puncaknya terjadi pada tahun 1942. Ganja secara resmi dihapus dari daftar US Pharmacopoeia. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 100 tahun, statusnya berbalik 180 derajat. Dari obat yang diakui menjadi zat berbahaya yang dianggap tidak punya nilai medis sama sekali. Stigma yang sudah dibangun ini kemudian dieskalasi jadi lebih besar lagi, menjadi sebuah perang politik dan sosial berskala global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon secara resmi mendeklarasikan perang melawan narkoba. Pernyataan inilah yang jadi titik awal dari kebijakan anti-narkoba yang sangat agresif untuk beberapa dekade ke depan. Eskalasinya berjalan cepat. Ganja dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1. Ini kategori paling berbahaya, setara dengan heroin. Badan khusus seperti DEA dibentuk. Di era Reagan, hukuman minimum yang keras diberlakukan, yang menyebabkan lonjakan besar jumlah orang di penjara. Dan di masyarakat, kampanye seperti Just Say No menanamkan pesan anti-narkoba kepada generasi muda. Mari kita pahami sebentar, apa artinya ini?
Klasifikasi golongan 1 itu berarti pemerintah secara resmi menyatakan bahwa zat tersebut punya potensi penyalahgunaan tertinggi dan yang paling penting dianggap tidak memiliki nilai medis sama sekali. Sebuah kesimpulan yang sangat jauh dari sejarahnya yang ribuan tahun itu. Tapi, menariknya, tepat saat citra ganja berada di titik terendah, narasinya mulai berbalik arah lagi. Kali ini pendorongnya bukan lagi politik, tapi justru sains dan opini publik yang perlahan-lahan berubah. Momen kuncinya terjadi di tahun 1964. Seorang ilmuwan Israel bernama Raphael Mechoulam berhasil mengisolasi THC, senyawa psikoaktif utama dalam ganja. Penemuan ini untuk pertama kalinya memungkinkan para peneliti untuk mempelajari cara kerja ganja secara ilmiah, memisahkan fakta dari propaganda yang sudah beredar puluhan tahun. Perlahan tapi pasti, perubahan kebijakan pun dimulai. California membuka jalan di tahun 1996 dengan melegalkan ganja untuk medis. Lalu di tahun 2012, Colorado dan Washington melegalkannya untuk penggunaan rekreasi. Setahun kemudian, Uruguay jadi negara pertama di dunia yang melegalkan ganja sepenuhnya. Sejak itu, gelombang ini terus menyebar ke berbagai negara. Dan ini membawa kita kembali ke masa kini. Di Amerika Serikat, kita melihat situasi yang rumit, meskipun ganja medis legal di 38 negara bagian dan penggunaan rekreasi juga legal di banyak tempat, di tingkat federal ganja itu masih ilegal dan tetap berada di golongan 1. Ini benar-benar cerminan dari paradoks yang masih kita hadapi sampai sekarang. Pada akhirnya, kisah ganja adalah cermin dari kisah kita sendiri. Ini adalah cerita tentang bagaimana pengetahuan, budaya, politik, dan bahkan ketakutan bisa membentuk cara kita memandang alam. Dari obat kuno menjadi musuh publik, dan kini kembali jadi bahan perdebatan. Setelah ribuan tahun, pertanyaannya sekarang ada di tangan kita. Babak selanjutnya seperti apa yang akan kita tulis untuk tanaman ini?